Assalamualaikum Dunsana. Padang, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang banyak diincar wisatawan di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari pesona ranah Minang, mulai dari alamnya yang indah, kulinernya yang lezat, atraksi budaya, hingga tempat dan bangunan-bangunan bersejarah. Bagi Dunsana yang menyukai hal-hal berbau sejarah, maka video ini bisa dijadikan referensi untuk rencana liburan wisata sejarah Dunsana di Tanah Minang. Yang pertama, Gevangenis van Voordekok. Gevangenis van Voordekok merupakan bekas penjara di jantung kota Bukit Tinggi yang dibangun pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1860-an silam. Pembangunan penjara itu dibangun melalui kerja paksa, yang pekerjanya adalah tahanan-tahanan yang mendapatkan hukuman berat. Bangunan ini dapat Anda temukan tidak jauh dari objek wisata Jam Gadang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan di kota Bukit Tinggi. Bangunan penjara lama tidak jauh berbeda dengan bangunan yang ada sekarang. Pada bagian depannya, dahulunya difungsikan sebagai kantor dan bagian belakang sebagai tempat narapidana mendekam di balik jeruji besi. Hingga sampai saat ini, bangunan dan kamar-kamar para narapidana yang sudah berusia 163 tahun itu masih bisa kita saksikan. Akan tetapi, sudah tidak difungsikan lagi sebagai penjara. Selanjutnya, SMP Negeri 1 Padang. SMP Negeri 1 Padang ini menjadi saksi bisu perjuangan pendidikan Wakil Presiden Indonesia pertama, yaitu Bung Hatta, di tanah kelahirannya. Pada masa penjajahan Belanda, bangunan ini dengan nama Meerwitgebrek Lager onder Wijis atau disingkat MULO. Hingga setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai tahun 1950-an, sekolah ini dikenal dengan SMP Permindo. Kemudian pada tahun 1950-an berganti nama menjadi SMP Negeri 1 Padang. Saksi bisu sekolah ini pernah disinggahi Bung Hatta, terletak pada bangunan berbentuk letter L dengan memiliki 9 kelas yang hingga kini masih digunakan sebagai proses belajar mengajar. Bangunan ini berada di tepi Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang hingga kini masih digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar. Selanjutnya, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Bangunan bersejarah selanjutnya yang sayang untuk dilewatkan adalah replika Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Replika ini dibangun kembali pada tahun 1994 karena bangunan aslinya runtuh pada tahun 1960-an. Kemudian pada 12 Agustus 1995, rumah ini diresmikan sebagai Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Yang dapat Anda jumpai ini di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37, Bukit Tinggi. Rumah bergaya klasik ini adalah rumah semasa kecil Bung Hatta di kota di tanah kelahirannya. Rumah ini terdiri dari 2 lantai yang dilengkapi dengan peralatan rumah tangga hingga foto-foto Bung Hatta. Selanjutnya, Gunung Padang. Apabila Anda pecinta wisata alam dan wisata sejarah, maka Gunung Padang menjadi tempat yang sayang untuk dilewatkan.
Di sini selain bisa melihat kota Padang dari ketinggian, Anda juga dapat melihat dan dapat menemukan sepenggal sejarah masa penjajahan Jepang berupa bunker, 2 buah benteng pertahanan, serta meriam yang dibangun sekitar tahun 1942 sampai 1945 silam. Benteng pertama bernama Pillbox beserta meriam besi. Kemudian benteng kedua bernama Bow. Anda dapat menemukan tempat ini di seberang selatan dari Muara Batangarau, Kecamatan Padang Selatan. Selanjutnya, Lubang Jepang. Lubang Jepang atau Lubang Jepang adalah sebuah terowongan bunker perlindungan dengan panjang kurang lebih 1.400 meter dengan lebar sekitar 2 meter yang dibangun pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942 silam untuk kepentingan pertahanan Jepang. Pembangunan lubang Jepang ini dilakukan dengan kerja paksa yang pekerjanya adalah rakyat Indonesia. Anda dapat menemukan lubang Jepang ini di kota Bukit Tinggi. Dan yang terakhir, Tugu Gempa Padang. Tugu Gempa Padang merupakan salah satu bangunan bersejarah, di mana tugu ini merupakan tempat yang didirikan untuk mengenang kejadian memilukan akibat gempa bumi pada 30 September 2009 berkekuatan 7,9 skala Richter yang meluluhlantakkan Sumatera Barat. Tugu tersebut diresmikan pemerintahan Kota Padang pada 30 September 2010 sebagai lambang kesedihan yang ditegaskan dengan gambar 2 mata menangis. Anda dapat menemukan tempat ini di Jalan Khairil Anwar, belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Itulah 6 tempat bersejarah di Sumatera Barat yang dapat menjadi referensi Anda dan dapat ditambahkan ke dalam list tempat yang akan Anda jajaki di liburan wisata sejarah Anda.